akhiri yang awal. Itulah kata-kata Habibie yang selalu saya ingat. Awalilah dari yang akhir. Berpikir kita ini maunya seperti apa. Umat Islam ini ketika kita bicara jaya itu seperti apa. Indonesia ketika bicara jaya itu seperti apa. Maka dimulailah sebuah industri pesawat terbang yang namanya IPTN. Dan pada saat itu tahun 1980-an IPTN menyedot perhatian seluruh dunia. Bahkan Cina yang hari ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi dunia melihat Indonesia sebagai macan Asia yang akan tumbuh. Berapa banyak menteri-menteri dari Cina yang berkunjung ke IPTN. Dimulai dengan memproduksi komponen-komponen Boeing, komponen Bell, helikopter Bell dan sebagainya. Ini dilakukan. Akhirilah dari yang awal. Jadi step by step, akhiri dari yang awal. Kita udah bisa bikin komponen sekarang, maka sudah itu kita akan bikin 50-50. Kalau dulu orang yang punya nama, sekarang kita yang harus punya nama. Tapi kita nggak cukup sekarang, maka harus 50-50, kita kerjasama. Kerjasamalah IPTN dengan KASA, maka lahirlah CN. Itu lahir dari proyek 50-50 berhasil. Dan untuk memproduksi sebuah pesawat terbang diakui dan boleh menjual, paling tidak sebuah industri harus memiliki 4 prototipe. Pada saat itu Indonesia telah berhasil membuat 2 prototipe, tinggal 2 lagi. Krisis ekonomi 1997 dimanfaatkan oleh beberapa pesaing IPTN. Salah satunya yang paling terancam adalah ATR, sebuah industri pesawat terbang di luar negeri yang dimiliki oleh Perancis, dan IMF pada saat itu dipimpin oleh seorang Perancis yang bernama Michael Candesu. Ketika negosiasi dengan Soeharto, satu permintaan dari IMF, Indonesia harus menghentikan proyek IPTN. Itulah yang terjadi. Pada saat itu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bangsa kita salah menyalahkan. IPTN harus ditutup karena menghabiskan uang bertriliun-triliun. Pada saat itu yang dipakai salah satunya adalah dana repoisasi 2 triliun rupiah. Ada yang berbicara bahwa kita ini perusahaan, kita ini negara agraris yang tidak cocok membuat pesawat terbang. Kita harusnya macul. Itulah maka ditutuplah IPTN, dan hari ini anak-anak terbaik kita bekerja di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, IPTN sebagai sebuah perusahaan, sebuah industri pesawat terbang, industri high-tech, adalah satu-satunya perusahaan yang paling efisien di dunia. Tidak ada perusahaan sejenis IPTN yang membayar orang-orang ahlinya hanya dengan UMR, Bapak Ibu sekalian. Saya ketika saya merekrut anak-anak IPTN, apa yang saya lakukan? Very simple. Saya bilang, kamu gajinya berapa? Saya kalikan 4, saya kalikan 3. Masih murah buat perusahaan saya. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kemana kita? Apa sebetulnya yang kita bela? Apa yang dibela sebenarnya? Kita tidak lagi jelas tahu apa yang kita bela. Tidak lagi jelas seperti ketika pendahulu-pendahulu kita membela kemerdekaan buat kita. Merdeka atau mati, merdeka yang kita bela. Itulah yang kita bela. Kita cinta kedamaian, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Lebih baik mati daripada merdeka. Hari ini apa yang kita bela, Bapak Ibu sekalian? Apakah kesejahteraan? Apakah martabat bangsa? Lihat anak-anak kita di luar negeri disetrika. Saya ketika saya pulang umroh kemarin, saya berangkat umroh dengan teman-teman di IBM, nangis kita. Orang-orang TKI yang bekerja yang berangkat banyak yang ada di lorong-lorong jembatan. Di kolong-kolong jembatan ada satu orang ibu-ibu yang sudah 2 bulan sakit, tidak ada yang ngurusin. Dianggap pengemis bangsa kita, pengungsi dari sebuah negara merdeka, negara yang kaya raya namanya Indonesia. Apa yang kita bela? Apakah kesejahteraan? Apakah kekayaan? Apakah kebaikan yang kita bela?
hari ini persoalan bangsa Indonesia bukan pada strategi apa yang harus dilakukan. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Cina maju, kita bisa baca bukunya. Jepang maju, kita bisa baca bukunya. Apa Jepang lebih berkah daripada Indonesia? Bangunnya sama-sama 17 Agustus 1945.